Pintar setan itu, nggak salah. Akhlak yang terpuji qanaah. Ini karena diterangkan di sini banyak, saya terangkan sebagian saja. Definisinya akhlak, kemudian apa diantaranya. Nanti akan sebagian diterangkan sama Habib Abdullah. Menerima rezeki dari Allah Ta'ala, tetap usaha tapi menerima. Gajinya masih misalnya cukup untuk makan saja, ya udahlah, menerima. Itu sudah syukur, alhamdulillah. Sebab makan saja itu lebih berharga daripada raja yang tak makan gitu. Raja ketika nanti di padang pasir entah kalah entah macam mana, nggak makan sudah 2 hari, ditolong sama orang, dikasih makan sama minum 1 gelas, ditanya sama orang yang memberi itu, lebih berharga mana 1 piring sama 1 gelas ini dibanding dengan derajat kerajaan. Pada saat itu 1 piring lah, karena dia membutuhkan 1 piring gitu. Makanya 1 piring itu jangan main-main kamu bisa makan walaupun cuma pakai kacang saja gitu ya, kacang goreng gitu, pakai kecap, udahlah, udah seneng, alhamdulillah masih bisa makan gitu ya. Orang yang sakit-sakit itu mau enak-enak pun paha ayam yang sudah masak pakai cara tertentu, lembut, kayak di misalnya tempat-tempat tertentu itu paha ayamnya lembut gitu. Jangan kau bayangkan paha yang lain ya. Paha ayam lembut gitu ya. Kemudian kalau yang sakit itu paha ayam itu macamnya berubah menjadi martil gitu. Ya Allah, martil dikasih gitu ya. Nah, makanya di iklannya kan gitu, begitu dikasih paha martil gitu kan, paha lagi martil gitu ya, karena sakit. Makanya kamu nerima itu, pokoknya kamu bisa bahagia itu kalau nerima. Kalau kamu nggak nerima, nggak akan bahagia. Nerima rizki dari Allah Ta'ala ya. Jangan tamak, jangan rakus, tetapi tetap berusaha. Jangan nerima rezeki tapi udahlah makan, nanti kan dikasih makan sama Allah Ta'ala, tidur lagi gitu ya. Bangun mandi pegang HP, ngantuk lagi tidur lagi gitu. Ya jangan kayak gitulah ya. Ya entah ngape-ngape cari odek-odekan apa gitu ya, entah jual cacing entah apa gitu. Ya kan bisa ya. Misalnya pandainya jual ikan laga, ya udah ikan laga itu aja ya. Ikannya Fadil innalillah. Udah ada gantinya ya. Syukurlah ya. Untuk hiburan ya. Suntuk nengok mukhlis suntuk, nengok ikan lah. Suntuk aku nengok mukhlis katanya kan. Udahlah nengok ikan aja lah, nggak suntuk dia gitu. Makanya jangan bikin suntuk ya. Nah, dibandingkan sama ikan nanti. Qanaah. Ini saya ulang-ulangi, qanaah ini kalau kamu nggak qanaah tambah hancur hidupmu. Ya. Makanya orang bahagia itu kalau qanaah, nerima. Apalagi istri yang suaminya kerjanya tak tentu, kadang dapat kadang tidak.
ya udah nerima, tapi nanti berpikirlah istrinya itu, ataupun kemudian berdoa, mendoakan supaya berkembang baik rezekinya gitu ya. Jangan terus pulang, sedikit-sedikit pulang, sedikit-sedikit pulang ya. Itu namanya nggak setia sama suaminya. Lebih setia, jalan setia itulah daripada istrinya gitu ya. Sedikit-sedikit suaminya bilang, kalau nggak dibikinkan teh manis itu pulang aku ya, katanya kan gitu ya. Suaminya yang bilang, mamaku pandai bikin teh manis, katanya kan gitu. Ya, kadang-kadang kayak gitu, suami tukang merajuk. Ya, lebih merajukan suami daripada istri gitu ya. Sampai istrinya yang lebih dewasa, kok asik merajuk aja ya bang, katanya kan gitu. Bukan merajuk aku, suruh bikin teh manis saja lama kali, katanya kan. Gulanya udah habis bang, bilanglah, katanya kan gitu. Aku mau bilang takut bang, katanya kan. Ya udah kan nanti bisa dicari gula-gula gitu ya. Kalau nggak ada nyanyi gulanya gitu. Ya. Itu kalau sudah berumah tangga itu kayak gitu ya Ustaz. Nah, kampung petentengan belum berumah tangga, nggak minum teh manis ya udah biasa. Udah minum air pun syukur alhamdulillah. Kalau ya agak lapar diminum-minumi air aja sampai kembung. Udah kayak gitu tidurnya di lantai gitu aja. Makanya terus mantep imannya, karena jangan, kalau ragu-ragu imannya itu termasuk nanti penyakit hati yang berbahaya. Ragu-ragu imannya gitu ya. Ragu-ragu imannya, nanti diterangkan bagaimana ragu-ragu imannya. Makanya Imam Ghazali banyak menerangkan di dalam kitab Ihya itu, selain daripada akhlak, fikih. Dalam kitab Ihya itu sebenarnya isinya banyak fikih daripada akhlak ya. Tapi terkenalnya kitab tasawuf, sebab kitab-kitab yang lain yang memuat tasawuf yang lengkap itu tidak seperti Imam Ghazali gitu. Karena itu carilah kitab itu, kalau memang tidak ada guru yang menerangkan, kamu baca. Sebab disitulah menerangkan sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang tercela. Dan sifat-sifat yang terpuji itu memang satu hal, bahwa intinya agama itu adalah akhlakul karimah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang masalahnya agama, ya Rasulullah, madinu, apa agama itu? Rasulullah menjawab, husnul khuluqi, baik akhlaknya. Jadi kalau yang beragama yang baik berarti yang baik akhlaknya gitu. Jadi ditanya masalah agama, agama itu husnul khuluq, baik akhlaknya gitu. Kemudian ditanya, bagaimana orang mukmin yang afdal imannya itu? Ayul mukminina afdalu imanan, qala ahsanuhum khuluqa. Yang paling afdal imannya adalah juga yang paling tinggi akhlaknya, yang paling balik akhlaknya. Sehingga Nabi itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu kalau jurusan tarbiyah itu aja hadisnya yang ditulis itu ya. Cuma satu itu aja yang paling dihafal. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak gitu. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Karena itu akhlak itu suatu hal yang wajib.
Akhlakul hasanah satu hal yang harus. Sekarang udah agak menipis akhlak ini, karena udah banyak orang mengadu domba itu, sehingga yang mengadu domba sendiri tak merasa kalau itu adalah akhlakul sayyi'ah atau akhlakul madmumah. Orang menjelek-jelekkan orang lain itu di mana akhlaknya? Kadang-kadang supaya ustadz baru-baru supaya terkenal itu jelek-jelekkan Imam Ghazali. Apalah dibanding dengan Imam Ghazali itu ya. Bagikan manusia sama kutu saja itu masih hebat. Kutu masih banyak manfaatnya ya. Dengan adanya kutu ada obat kutu gitu ya. Ini enggak ada jelekkan Imam Ghazali karena bodohnya itu ya. Banyak memfitnah, jelek-jelekkan orang lain. Orang biasa saja tidak boleh dijelek-jelekkan. Apalagi yang dijelekkan itu ustadz atau guru atau kiai gitu ya. Sebab kamu pun kalau diperlakukan dijelekkan seperti itu juga nggak senang gitu. Karena itu berpolitik tapi jangan menjelek-jelekkan. Yang parah berpolitik nggak dapat jelek-jelekkan. Udah kalah tambah jelek-jelekkan lagi. Ya. Kalau yang menang nggak menjelekkan itu ya pantas sudah menang, ya, senyum-senyum. Ini yang jelekkan ini biasanya ya yang kalah ataupun yang takut kalah, belum ketahuan mana yang menang, takut kalah dijelek-jelekkan, habis ya. Jangan pilih dia misalnya ya, dia nggak paham itu misalnya ya, tentang politik, dia anak baru kemarin misalnya ya, belum tahu apa-apa, itu jelek-jelekkan. Itu termasuk akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Majunya bangsa, mundurnya bangsa itu tergantung akhlaknya. Majunya peradaban, mundurnya peradaban itu adalah tergantung akhlaknya. Sehingga ada seorang penyair Syauqi, wa innamal akhlaqu ma baqiyat wa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya bangsa itu adalah menjadi baik apabila masih ada akhlaknya. Tapi apabila mereka sudah hilang akhlaknya, maka bangsa itu sudah nggak ada lagi. Negara inilah misalnya asik merampok aja orang, polisinya pun dirampok. Nah, dia mengamankan rampok, rumahnya dirampok gitu. Makin bingung polisinya gitu kan. Ya. Karena polisinya dirampok misalnya, makin merampok dia. Ya. Ya tambah parah lagi. Nah, karena polisinya sedang sibuk gitu, yang ada kesempatan ngambil duit. Nah, nanti mengadakan bagian pengadaan ini dikurangi, akhirnya diambillah korupsi itu, dimakanlah misalnya mesin jahit gitu ya, mesin untuk kesehatan itu dimakan karena hartanya dikorupsi itu, jadi makan mesin dia. Akhirnya rusak semua, sapi dikorupsi ya. Makanya namanya korupsi sapi. Itu semuanya mencerminkan al-akhlakul madmumah. Karena itu kalau ada misalnya siapa saja yang ngajak untuk akhlakul madmumah, akhlak yang tercela, jangan ikut. Walaupun dia itu kiai, guru, ataupun dia habaib. Kalau dia cangkem elek,
suka jelek-jelekkan orang, nggak usah diikuti. Mau ngajak permusuhan nggak usah diikuti. Mau ngajak supaya pemberontakan jangan diikuti. Itu mau meruntuhkan negara, itu ya, nggak usah diikuti. Ikuti yang damai. Sampai Islam datang ke Indonesia ini secara damai, tidak ada pertengkaran, tidak ada perang, tidak ada permusuhan. Beda dengan negara-negara yang lain. Islam di Indonesia masuk dengan melalui kedamaian, masuk campur dengan budaya-budaya yang ada pada zaman itu, kemudian disesuaikan dan kemudian diperbaiki, maka orang itu menjadi masuk Islam itu senang. Sampai sekarang. Nanti kalau semuanya mau yang bersih-bersih saja, menurut dia itu gak cocok, nanti setan gitu ya. Gak cocok lagi tohut, gak cocok lagi itu binatang gitu ya. Sudah semuanya itu barulah, karena itu udah gak cocok, turunkan gitu ya. Turunkan, dikepung ya, supaya turun gitu ya. Gimana hidup kayak begitu gitu. Ini ya memang masih banyak kekurangannya. Pilkada, pilpres itu banyak kekurangannya, tapi sudah lebih maju daripada zaman kerajaan. Zaman kerajaan itu kalau mau mengganti pemimpin perang pasti. Sehingga ya walaupun kayak gitu zaman kerajaan dulu ya ada hikmahnya. Nanti rajanya lari. Rajanya lari bikin kerajaan baru. Kecuali rajanya di situ kalah, makanya politik itu kalau memang sedang kalah ya udah lari, bikin yang baru lagi. Itu sudah zaman dulu. Pokoknya kalau mengganti raja itu perang dulu. Kamu tengok cerita raja-raja, dan perang itu banyak korban. Makanya jangan lagi mau memilih pemimpin ada banyak korban, itu sudah mundur. Ini sudah agak lebih maju, memilih pemimpin dengan pilihan secara aklamasi dan sebagainya, memilih secara bebas mana yang mau dipilih. Itu sudah, walaupun ya masih banyak kecurangan, namanya banyak manusia yang kepingin mendapatkan kedudukan tetapi banyak kekurangan. Tetapi janganlah ikut-ikut nanti mau provokasi. Di mana akhlakmu gitu masalahnya. Di mana kamu orang Islam? Orang Islam itu ya akhlaknya Islami. Akhlak itu wajib. Sebab orang yang tidak berakhlak membawa kerusakan dunia sampai akhirat. Orang yang masuk neraka itu bukan karena gara-gara sakit secara fisik, seperti misalnya kamu masuk neraka karena apa? Sakit ginjal, wah, nggak ada itu. Tanya lagi, kamu masuk neraka gara-gara apa? Jantung, wah, katanya, serangan, katanya. Kamu lagi kenapa? Saya ini tipus, wah, kata saya. Nggak ada itu. Tapi kalau masuk neraka, kenapa kamu masuk neraka? Saya dengki kali, Pak. Kalau mau orang kepengen jadi pejabat itu saya sikat, saya pindahkan supaya saya yang pejabat terus. Nanti kalau lawan saya matikan, katanya kan, karena saya dengki, katanya kan. Jadi lawan politiknya itu pokoknya nampak lawannya itu dimatikan dia. Kalau nggak mati fisiknya, mati semuanya, karyanya mati, nama baiknya mati semua, udah nggak bisa apa-apa. Barulah masalah dengkinya kau masuk neraka gitu. Nggak ada masuk neraka itu gara-gara sakit apa, ambeien gitu. Ya, sakit apa?
masuk angin nggak dikerok katanya kan, mau dikusuk nggak mau katanya, nggak boleh neneknya misalnya. Gara-gara itu aku masuk neraka katanya. Nggak ada itu, ya. Orang masuk neraka yang banyak karena penyakit hati, itu ya. Dah, itu prinsipnya kayak gitu. Saya tambah lagi sedikit. Akhlak yang bagus banyak, akhlak yang tidak bagus banyak. Tetapi akhlak yang bagus adalah yang harus dilaksanakan sesudah mengosongkan dari akhlak yang terpuji di hati, kemudian dimasukkan akhlak yang terpuji di hati. Itu yang disebut dengan takholli dan tahalli. Takholli itu mengosongkan diri, mengosongkan sifat-sifat yang terpuji, yang tidak terpuji dari hati, itu takholli. Kamu hilangkan dulu sifat bakhil, tamak, hasad, pembohong, penipu, ya. Hilangkan dulu terus ganti suka memberi, suka menerima rezeki dari Allah Ta'ala, tawadu, kemudian jujur. Tapi kalau memang masih ada sombongnya, masih ada hasadnya, ya nggak bisa lah baik. Nah, jadi apa namanya, tahalli ba'da takholli, menghiasi akhlak yang tercela, yang terpuji sesudah mengosongkan hati dari akhlak yang tidak terpuji. Itu caranya, ya. Ini memang masalah sulit. Masalah sulit ini karena bangsa ini sedang mengalami, termasuk diantaranya ya krisis akhlak. Nggak punya malu sama guru gitu ya. Nggak punya malu sama Allah. Kamu modal malu sama Allah, segen sama Allah, itu aja bisa masuk surga. Cuma dua itu, segen sama Allah. Kalau mau berbuat, misalnya mau selingkuh, misalnya, segen aku sama Allah katanya. Nggak boleh sama Allah, segen katanya. Nah gitu ya. Misalnya si Rajab kepingin gitu, dia segen, hatinya sudah ditanamkan segen sama Allah, nggak jadi, nggak segen kok sama Allah. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan jodoh. Syukurlah orang kamu sudah ada jodohnya, orang lain kepingin pun nggak sampai-sampai gitu ya, gitu. Sampai mati pun belum dapat jodohnya. Tapi alhamdulillah nanti di akhirat kalau soleh dapat bidadari gitu ya. Segen saja modalnya. Kalau mau tinggal sholat, segen aku sama Allah, malu. Ya. Itu takwa, itu di situ takwa itu. Takwa itu kalau orang itu sudah segen sama guru aku katakan, itu bagus. Ya. Kamu kok nggak ngaji, segen aku sama guru. Udah disuruh ngaji, nggak ada halangan apa-apa, nggak ngaji gitu. Misalnya, kamu kok nggak tidur ngaji, segen aku sama guru. Misalnya ya. Nanti aku nanti aku disuruh termasuk yang mengembangkan ganti doa pula itu ya. Ganti doanya. Mau ngaji doanya apa? Doa tidur katanya. Gara-gara aku katanya kan segen gitu ya. Itu. Kamu kok ngadep kemari? Segen aku ngadep ke sini. Sama guru gitu ya. Ya.
Makanya ngadep kemari itu yang tua. Orang tua-tua. Makanya kalau di sekret yang merokok juga yang tua-tua gitu. Orang tua-tua merokok, segen aku mau balik gitu. Gitu. Gitu ya. Makanya modal itu saja kamu bisa masuk surga. Akhlak itu, segen dan malu. Kalau udah nggak punya segen sama kamu, Pak Kiai, ada 2 batang Pak Kiai. Ya, kamu mau merokok ya nak, kata. Iya Pak Kiai, 2 batang aja. Udah ini belikan 20 ini dapat 1 bungkus merokok ya nak, katanya kan. Ya. Cerita dia di samping Kiai sambil cemana Kiai katanya kan. Ya. Neraka ini. Nggak punya segen ya, nggak punya malu gitu. Ya. Kalau seandainya di Jawa itu langsung ditangkap santri yang lain, ditarik gitu kan. Pukul kepalamu kok nggak ngormat sama guru gitu itu. Nah, di sini dia diketawai aja, bocah kurang ajar katanya. Ya. Minta sama guru, ini parah kali kayak gitu. Udah dikasih kayak gitu, nanti malam Pak Kiai minta barokah, pulsa saya habis gitu. Minta dikirimi pulsa. Ya. Barokah kok minta pulsa. Malam-malam kiainya udah tidur, ditelepon. Hancur kali ini. Ya, barokah itu bukan kayak gitu. Nah, ini maksudnya saya terangkan bagaimana akhlak yang terpuji, bagaimana akhlak yang tidak terpuji gitu ya. Itu diantaranya kadang-kadang salah kaprah itu ya. Segen itu aja sudah dinilai sama Allah Ta'ala kamu. Wah, ini anak bagus, ini segen sama orang tuanya, segen sama gurunya, gak enak gitu, gak pantas gitu. Kalau sama Mukhtar Sikuter ini tak pantas gitu dia. Kenapa tak pantas gitu dia. Tapi dia mandi gak habis-habis karena nengoki orang yang mandi itu. Berdiri masuk lagi dia, berdiri masuk. Saya tengok dari jauh, macam-macam anak-anak ini gitu. Ya udahlah, di hati saya tandanya normal itu. Itu aja jawabannya, normal anak ini gitu ya. 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 Ada yang dicari nggak dapat gitu ya. Dapat rupanya marah-marahan sama apanya gitu ya. Gitu ya. Yang nyari pun syukur alhamdulillah itu masih punya perhatian sama kawannya. Kadang-kadang udah sama kawan, udah nanti kalau nampak bangkainya kan ketahuan katanya kan. Itu ada juga kawan kayak gitu, nanti kan nampak bangkainya katanya kan. Gitu. Nah, janganlah, kasihan dia gitu ya. Gitu. Kita tambah satu. Wa awwalu dzalika,
Maka permulaan demikian itu, maksudnya penyakit hati, annahu yajibu alal insani, memelihara hati itu wajib bagi manusia, ayyuzakkiya qalbahu, membersihkan hatinya, wa yutahhirahu, dan mensucikannya, min radilati syakki, dari keragu-raguan yang hina. Jadi radilah itu artinya hina itu. Hanya kamu jangan bikin anak namanya radilah, ganti nanti namanya yang baik gitu. Ada namanya kayak gitu? Ada? Hah? Ganti fadilah gitu ya. Fadilah gitu ya. Kalau manggil jangan radilah, mana fadilah gitu. Sebab radilah itu artinya nggak bagus, kehinaan. Radilah itu. Karena sudah dibikin ya sudahlah. Tapi atau nggak kau artikan. Karena nama yang jelek itu jangan diartikan. Misalnya ada orang itu namanya brojol gitu ya, brojol sakti gitu misalnya ya. Itu mamanya waktu mau melahirkan dibawa naik becak, belum sampai sudah lahir dia brojol. Tapi hidup, ya, lepas itu pun hidup. Makanya namanya brojol sakti itu ya. Jadi nggak usah diartikan, karena brojol itu artinya keluar sebelum waktunya. Brojol aja gitu. Fillahi, ragu-ragu kepada Allah wa rasulihi, dan utusannya, wa daril akhirati, dan tempat di akhirat. Fa inna dzalika, sesungguhnya keragu-raguan itu, min aqdami amradil qulubi, termasuk besar-besarnya penyakit hati, al muhlikati, yang merusak, fil akhirati, di akhirat, wallati tadurru dororan aziman, dan yang bahaya dengan membahayakan dengan bahaya yang agung, yang besar, khususnya indal mauti, ketika meninggal dunia. Ini yang saya terangkan tadi, bahwa penyakit hati itu bahaya nanti di akhirat gitu. Waqatu addi wal iyadu billah, dan kadang-kadang menyebabkan, mohon perlindungan kepada Allah, ila su'il khotimati, kepada jeleknya akhir hayatnya. Su'ul khotimah itu artinya keluar dari iman, itu su'ul khotimah. Akhir hayatnya itu enggak beriman kepada Allah. Wa hadas saku, dan keraguan-raguan ini qad yubtala, kadang-kadang diuji bihi, dengannya, ba'dun nasi, sebagian manusia. Wala yajuzu, maka tidak boleh, liman wajada syai'an min dzalika, orang yang mendapati sesuatu daripada keraguan-raguan itu, ayudmirahu fi nafsihi, menyimpannya di hatinya, wa yatwihi fi qalbihi, dan melipatnya di hatinya. Fayalqallaha, maka bisa ketemu dengan Allah seakan dengan ragu-ragu. Bal yajibu, tetapi wajib alaihi, atasnya, ayastahida, sungguh-sungguh, fi izalati dzalika, untuk membuang, menghilangkan keraguan-raguan itu. Wa yas'a fi nafyihi, dan berusaha menafikannya, meniadakannya, anhu, darinya, bikulli ma, dengan segala sesuatu, yumkinuhu, yang memungkinkannya. Wa anfa'us syai'i, dan paling manfaatnya segala sesuatu, fi izalatihi, di dalam menghilangkannya keraguan-raguan itu, su'alul ulama, nanya kepada ulama yang billahi ta'ala, tentang urusan Allah ta'ala, wa bidinihi, dan tentang agamanya, ahli yakini, ulama yang ahli yakin, wal khasyati, dan yang takut Allah, wa zuhdi fid dunya, dan yang tidak senang dunia.
Fa ilam yusodif, apabila tidak menemui wahidan seorang minhum dari mereka ulama, udah nggak ada ulama di Medan ini macam kayak gitu. Ulama yang sebenarnya pun udah sikit, udah hampir nggak ada. Ya, bagaimana? Falyandur, maka lihatlah, hendaklah melihat fi kutubihim, kitab-kitab ulama, allati allafuha, yang telah mereka mengarangnya, fi ulumit tauhid, dalam ilmu tauhid, wal yakini, dan ilmu keyakinan. Jadi belajar baca sendiri kamu kalau bisa. Kalau nggak bisa ya cari ulama. Maka ulama itu suruh membacakan kitabnya, itu yang betul ya. Ini perlu digarisbawahi supaya bagaimana caranya untuk menghilangkan penyakit hati itu, tanya ulama. Walastu a'ni bisyak, dan tidaklah yang saya maksudkan dengan keraguan-raguan itu mayajiduhul insanu, apa yang ia mendapatinya manusia itu minal khawatiri, dari khawatir artinya bisikan hati, wal wasawisi, dan keraguan-raguan fi umuril iman, pada masalah iman, bima ya'lamu butlanahu, pada apa-apa yang ia ketahui butlanahu, batalnya, wa yajidu qalbahu, dan ia mendapati hatinya musammiman, artinya bertujuan, ala khilafihi, atas berbeda dengan itu. Hatinya memang enggak begitu tapi ragu terus. Wa nafsahu, dan dia temui di hatinya karihatan, benci, lahu, pada keraguan itu. Wa nafirotan, dan lari anhu, darinya. Wa inna dzalika wal waswasatu, maka itu yang dinamakan waswas. Waswas itu bisikan setan. Wa yakfi al insanu fiha, cukuplah manusia ayukrihaha, membencinya, wa yuridu anha, dan menunjukkan darinya, wa yasta'idzu billahi ta'ala, dan mohon perlindungan kepada Allah minha, darinya. Titik. Pertama kali yang penyakit hati yang membahayakan, terutama bahaya di akhirat, bukan hanya dunia saja, itu ragu-ragu kepada Allah. Ini murtad ini. Murtad itu keluar dari agama Islam. Itu murtad, beda dengan prostat, ya lain itu. Nanti asal tat aja, manggil guru pun tat, nggak ada bedanya dengan prostat ya. Jam berapa tat katanya kan. Nah, gurunya pun 8 tat katanya kan. Kan jelek gitu ya. Di mana kamu tinggal? Titipapan tat katanya kan gitu. Asik tat aja tuh. Manggil itu nggak sopan gitu ya. Ustaz itu asik tat gitu kan. Jadi ragu-ragu kepada Allah ini maksudnya ragu-ragu Allah itu ada apa enggak. Nah ini biasanya orang kalau sudah ditimpa musibah itu kayak begitu dia. Sehingga merasa orang yang ragu-ragu, yang tidak kuat imannya, enggak belajar tauhid, mau itu mengatakan saya pun ragu kepada Allah ini. Tahadan enggak itu gitu. Itu bahaya. Itu kalau betul itu enggak selesai, murtad, keluar dari iman. Sebab iman itu al-jazmu, yakin, mantap. Makanya diajarkan Allah wujud, qidam, baqa, itu pasti ada. Makanya nanti belajar tauhid didengarkan betul-betul supaya jangan ada penyakit yang keraguan-raguan ini. Dia pun beralasan juga, tapi alasan dia. Kalau Allah itu ada, kenapa di Indonesia ini banyak orang kelaparan nggak makan gitu.
Kamu pun bingung kayak gitu ditanyakan, ya. Iya juga ya katanya kan. Kamu pun iya juga. Ini kamu lemah iman ini. Namanya kamu ini kena kuman, kurang iman ya. Kamu ditanya kalau memang betul ada Allah, banyak orang kelaparan ini kenapa Allah nggak kasih makan katanya kan. Ini aliran-aliran yang PKI itu dia ya, terus didatangi. Saya kasih beras gitu ya. Yang ngasih siapa? Saya apa Tuhanmu katanya kan gitu. Bingung dia. Zaman dulu kan kayak gitu. PKI itu cara berdakwanya kayak gitu, dimiskinkan dulu orang itu, baru ditanya, yang ngasih beras itu Tuhanmu apa saya? Makanya ikut saya. Nah gitu, Tuhanmu nggak ikut ngasih gitu. Makanya sebenarnya orang yang nggak makan itu karena nggak mau dekat sama Allah. Salahnya di situ. Jawabannya di situ. Kenapa dia nggak makan? Karena dia nggak mau dekat dengan Allah. Gitu. Makanya ada cerita yang di YouTube itu kan ada, begitu tukang pangkas, misalnya ada orang pangkas itu kayak santri itu, kata tukang pangkas, Tuhan itu nggak ada itu. Masa? Iya, nggak ada Allah itu katakan. Kalau memang Allah itu ada, itu banyak orang yang kelaparan di desa sana itu. Di mana Allah? Kenapa Allah nggak ngasih makan dia? Katakan. Ini santri yang kurang iman ini nggak pinter ini ya bingung. Iya juga ya katanya kan. Nah, ketika dia keluar dari tempat pangkas kamu kan pangkas yang ber-AC gitu ya. Keluar itu nampak jawabannya santri ini. Di situ ada orang yang gembel, rambutnya gondrong. Nah, di situ balik lagi dia. Ini tukang pangkas tidak ada. Jadi saya kan tukang pangkas. Kalau memang tukang pangkas ada, di depan itu ada orang yang berambut gondrong gembel. Kenapa nggak dipangkas? Katanya, ya orang nggak mau datang kemari, nggak mau datang sama saya katanya kan. Kalau datang sama saya pangkas katanya. Begitu juga orang yang tidak makan itu karena nggak mau datang kepada Allah. Barulah santri kok kalah sama tukang pangkas. Kira-kira gitu loh ya. Itu dibukakan imannya kepada Allah Ta'ala gitu. Nah, makanya kadang-kadang masalah-masalah yang sepele di dalam masyarakat ini kadang-kadang membingungkan. Gitu Ustaz, ya. Jangan nanti iya ya gitu ya. Nanti ku tanyalah sama Pak Kiai. Itu aja landasannya. Ya. Nah, tapi itu masih ada baiknya daripada tak pantas gitu. Ya. Jadi ragu-ragu kalau Allah itu mukhalafatun lil hawadis, itu termasuk apa betul lah Allah itu nggak seperti manusia. Kalau nggak seperti manusia bagaimana dia katanya kan. Kalau sudah kayak begitu diberhentikan cara berpikir, ya, karena orang tidak akan tahu hakikatnya Allah Ta'ala. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah kamu pada makhluk yang diciptakannya, jangan kamu memikirkan kepada Allah yang menciptakannya gitu. Nanti tambah bingung gitu ya. Masuklah setan, kamu dibisikkan malam-malam, inilah betul Tuhan ini katanya kan. Rupanya yang bisikkan itu setan gitu. Itu yang kadang-kadang langsung berani ngaku nabi itu kayak gitu. Begitu bingung-bingung kayak gitu datang setan bisikan gitu. Ragu-ragu kepada Rasulullah itu termasuk murtad.
apa betul Muhammad itu utusan Allah. Itu. Ragu-ragu kepada Isra Mi'rajnya Rasulullah, kepada Isra'nya Rasulullah. Isra itu yang gak ada bertentangan. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa malam hari itu Isra'nya, ragu-ragu. Ya. Itu termasuk murtad. Harus percaya, sebab nanti kalau sudah nggak percaya itu nanti menghilangkan kewajiban sholat, bahaya. Itu ragu-ragu kepada mukjizat Nabi, itu maksudnya yang kepada Rasulullah tadi. Betul apa enggak Quran itu mukjizat? Saya taruh di tempat orang kemasukan, orangnya nggak sembuh, katakan. Orang kampung gitu, ambilkan Quran, taruh sini katanya kan. Yang kemasukan pun nggak sembuh. Betul apa enggak itu mukjizat katanya kan. Begitu didatangi misalnya si Arifin sembuh, ya karena kawan misalnya. Ditanya sama Arifin, sesama kawan jangan saling mengganggu ya, sama-sama cari rezeki gitu. Cari makan gitu. Tukang obat kalau mau aksi sulapnya kan kayak gitu itu. Sesama satu guru jangan mengganggu, ya. Sesama profesi jangan mengganggu, karena saya di sini cari makan, bukan mau memamerkan kepandaian. Selamatlah dia. Datang Mukhtar terus pergi dia, gitu ya. Berarti Mukhtar inilah yang hebat gitu ya. Padahal wakonya itu yang cerita. Ya. Ragu-ragu kepada Al-Quran tidak boleh, murtad. Bahkan ragu-ragu pada karomahnya wali itu juga murtad. Ya. Sebab dalam Al-Quran itu sudah ada inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali itu ada. Yang nggak percaya kalau ada wali berarti bertentangan dengan Al-Quran. Tapi yang tahu wali hanya wali. Kamu kan tahu tanda-tandanya saja. Misalnya tiba-tiba si Doni ini wali gitu ya. Nggak tahu kamu ya. Yang menjaga di Talun Kenas ya, menjaga anjing. Kayak di desa apa namanya, Surabaya ya, bukan Surabaya ya, yang mau didatangi pesta nggak jadi itu sekeliling masjid itu anjing semua ya. Untunglah si Mukhlis nggak datang, kalau nggak anjing pun ikut menangis. Ya, karena sedih gitu ya, gitu. Jadi tidak boleh ragu-ragu tentang karomatnya wali. Itu termasuk syak fillah, ragu-ragu kepada Allah. Kalau Allah sudah memberi wali punya karomah, itu tidak ada kesulitan. Itu. Kemudian yang ketiga, wadarul akhirah. Ini masalah tauhid dan kepada akhlak. Ragu-ragu kepada akhirat, ragu-ragu dengan adanya surga atau neraka di akhirat. Bingung dia. Orang udah mati, udah jadi tanah. Macam mana mau dimasukkan surga? Lalu surga itu tempatnya di mana? Tak ada itu katanya. Tado katanya kan gitu ya. Tapi Ramayana ada, Nirwana ada, ya. Surganya orang itu gitu ya.
itu termasuk murtad. Murtad itu keluar dari agama, ya. Saya ulangi nanti kamu salah prostat aja. Kemudian wadarul akhirah, ragu-ragu kepada misalnya ada pahala, ada siksa, itu entah apa itu pahala, itu apa siksa, katanya. Mungkin yang pahala itu kalau meninggal dikuburkan di makam pahlawan baru pahlawan gitu. Ngejek-ngejek dia, ya. Nah, itu termasuk ragu-ragu, syak dalam hari akhirat seperti itu, murtad. Karena itu supaya itu dihilangkan semuanya. Karena kadang-kadang manusia itu diuji seperti itu, terutama kalau sudah kesulitan masalah rezeki. Atau misalnya bingung-bingung, si 5 tahun kemudian si ulul ini kepingin punya istri yang cantik, rupanya nggak dapat. Ya orang cantik mau sama dia pun bingung orang cantiknya, ya. Orang cantik ya mau yang ganteng gitu, yang tegap, ya. Ini yang masuk angin. Dikusuk nggak mau. Jam 3 malam minta pulang kampung. Lalu bingung dia kalau sesudah kayak begitu, Allah ini ada apa enggak? Kawanku udah dapat, malah punya anak lagi. Aku kok nggak dapat gitu. Kalau orang susah baru bingung kayak gitu. Kalau orang senang itu udah nggak ada. Cuma penyakitnya yang senang ini sombong, gitu. Nah, sebenarnya itu kalau mau susah itu ngaji supaya senang. Siapa saja yang susah ngaji, senang, ya Wan. Nah, kalau Iwan giliran nggak bisa ngaji karena ada masalah entah pergi kemana, bingung dia. Udah nggak bisa ngaji aku, katanya kan. Masalahnya pun cuma kayak gini ya, ringan. Aku nggak datang ke sini pun nggak ada masalahnya, katanya kan. Bagus aku ngaji, tahu ilmu. Nah, semua badanku diganjar, diberikan pahala Allah Ta'ala ngaji itu. Nah, ini udah susah tak mau ngaji, tambah susah. Lihatlah nanti, ya, susah ngaji. Kamu seneng aja ngaji ini, udah syukur alhamdulillah, ya. Udah makanmu nggak pala enak pun senang gitu ya. Udah paling nengok batu terletak itu pun udah senang. Ya. Apa batu terletak? Meletakkan batu pertama itu batu terletak. Ya. Ya. Ketemu Kapolda, Kapolding. Ya. Macam pejabat gitu ya, naik mobil turun, naik mobil. Ya. Becek-becek kakinya. Ya. Gitu. Ya. Jadi orang yang sedang susah itu yang payah. Makanya kadal fakru ayakuna kufron itu. Nyaris kefakiran itu membuat kafir. Nyaris. Ya, makanya yang kafir saya ulang-ulangi lagi, yang fakir itu supaya qanaah. Supaya tidak menjadi penyakit yang kafir itu tadi. Itu begini. Santri yang kemudian kerja, udah 6 tahun dia nyantri, kerja dia di tempat orang lain. Kemudian orang lain itu kebetulan orang fasik. Kemudian dia karena fasik tiap malam disuruh ngantar, paling tidak nggak tiap malam, malam Jumat, saya malam Sabtu gitu, atau malam Selasa,
disuruh ngantar dia ke tempat WTS itu, senuk-senuk itu, ya, senengane manuk, ya, sambil nyupir gitu. Ya Allah, 10 tahun aku nyantri, disuruh ngantarkan ke WTS seminggu 2 kali katanya. Dia enak tahu rasa katanya kan. Aku di sini digigiti nyamuk katanya kan. Nunggu sampai tidur-tidur, ya. Lama-lama memang kefakiran ini memang susah ini katanya ya. Nah, makanya akhirnya betul juga hadis itu katanya kan. Pulang dia, minta izin terus, nggak kerja pun nggak apa-apa. Pulang itu udah di luar Jawa, pulang ke Jawa dia, gara-gara bingung itu tadi. Nanya sama kawannya, kamu yang salah, ngajimu belum betul-betul udah pergi katanya kan gitu. Dulu nggak percaya dengan kadal fakru ayyakuna kufran itu. Sekarang baru percaya. Makanya kefakiran itu hati-hati. Makanya mendekat bagaimana untuk menghilangi itu, su'alul ulama, datang kepada ulama. Itu yang saya maksudkan ngaji itu tadi. Ya. Datang kepada ulama yang menanyakan tentang agamanya, menanyakan bagaimana rizkinya, menanyakan bagaimana hidupnya. Ulama yang ahli yakin, yang takut kepada Allah. Kalau tidak menemui itu semuanya, baru melihat kitab-kitab ulama. Nah kebetulan kalau gurunya itu sudah ditanya membaca kitab, udah +2. Udah ditanya membaca kitabnya ulama. Maka yang ada keraguan-raguan tentang itu semuanya itu hilang semuanya. Jangan ragu-ragu kepada Allah, karena Allah sudah memberikan rezeki padamu. Enggak komentar kau pun kasih rezeki. Ini kebetulan kamu ini masih diberikan ujian Allah Ta'ala. Kamu sanggup apa enggak? Makanya innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar gitu. Barulah senang pulang ngaji. Nah, pulang dari undangan orang-orang Arab gitu, nangis-nangis dia. Kenapa kok nangis? Aku tengok orang-orang Arab itu cantik-cantik, istriku nggak cantik, jadi sedih kali aku katanya kan gitu. Ya datang ke ulama, datangi ya. Ya udahlah nangismu selesaikan dulu gitu. Mau nangis tambah, gitu ya. Baru ditanya, orang itu pun cantik itu pun susah jaga orang cantik. Makanya nggak usah cantik-cantik. Orang cantik itu berpotensi untuk selingkuh. Orang cantik itu berpotensi gampang diganggu sama orang lain. Susah jaganya kata gurunya. Iya ya. Ya udahlah berarti udah cocok laku sama ini. Nggak payah jaganya katakan. Dibiarkan di rumah pun nggak ada yang ganggu gitu ya. Keluar-keluar pun nggak ada yang ganggu. Siapa yang mau ganggu istri saya katakan. Nah dikasih tahu sama gurunya. Makanya kalau istrinya nggak cantik itu ilmunya kayak gitu ya. Tapi kalau istrimu cantik datang nanti saya nasihati yang lain ya. Nah, gitu ya. Paham ya? Tapi istrimu kan cantik menurut kamu ya. Ya Ustaz. Kalau nengok istrinya itu yang paling cantik lah itu. Ya. Ya. Innallaha ma'as sabirin ya. Itu ladang pahala. Ladang pahala bersabar itu ya. Ya. Ketentuan Allah Ta'ala gitu ya. Yang penting perempuan sholatnya menghadap ke kiblat, udah itu, udah betul itu ya. Itu. Yang salah itu rupanya malam pertama kamu tengok rupanya lu laki-laki gitu. Gitu. Itu salah. Duh kok laki-laki katanya kan. Ayo mak salah ini katanya. Itu salah betul itu.
ya. Karena ada kejadian bolak-balik kayak gitu, ya. Yang perempuan palsu ini kepingin dinikahi secepatnya, akhirnya dinikahi secepatnya, orang tuanya bingung. Sesudah dalam keadaan nikah itu mikir, apalah maksudnya anakku ini kok mau cepet-cepet nikah gitu. Udah sebuah malam pertama, rupanya istrinya itu laki-laki. Bencong kayak gitulah kira-kira ya. Ini kalau laki-laki sama laki-laki mau main pedang apa? Gitu. Itu yang salah ya. Kalau yang kurang cantik itu udah biasa ya. Kayak gitu ya. Mukhlis, kamu jangan ngeluh-ngeluh aja hidup itu ya. Kawanmu ahli tasawuf kayak si Hasan gitu. Tawakalnya tinggi, tidak tidur gitu aja. Ya. Apalagi hujan udahlah makin telungkup dia. Nah, kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Ada yang nanya? Ya boleh. Iya. Sifat yang dibersihkan supaya pemberani, diberikan hatinya itu supaya pemberani, bukan kotoran-kotorannya diambil, ditambah lagi supaya berani, mantap gitu. Dan itu selain itu menunjukkan mukjizat, bahwa dibuka dadanya tanpa menggunakan alat apa-apa, tetapi bisa dan balik kembali. Itu menunjukkan mukjizat Nabi gitu. Bukan banyak dengkinya gitu, enggak ya. Karena Nabi itu memang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai contoh, sehingga ahsanan nasi khalqan wa khuluqa gitu ya. Nah, itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma arzuqna warzuq ahlana rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.